Intinya apa? Hadis ini itu memberikan pelajaran bahwa jangan sampai kita ini bikin apa? Kalau mau bikin patung ataupun bikin karya itu jangan menyerupai seperti makhluk hidup. Makanya saya masih ingat dulu ngapunten ketika di halaman alun-alun di tengah-tengah dulu itu kan ada orang mau bikin patung, kemudian dilarang. Itu bukan tanpa alasan. Nggih, jadi sebetulnya kalau kita mau bikin patung, boleh lah, mau bikin apa? Monumen, tapi jangan bikin seperti apa ya? Makhluk hidup. Sebetulnya seperti itu. Jangan bikin makhluk hidup, bikin yang lain saja. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para habaib, Isbuh, Ustadz-ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah ingkang minulya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sedaya tansah pinaringan rahmat, nikmat, taufik sayidipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi nikmat hidup, saged menghirup udara di pagi hari. Kemudian kegiatan kita awali dengan ibadah tentang sanepun Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat subuh. Lanjut istiqomah ngaos. Mugi-mugi mawon ibadah yang kita lampahi dipun tramikan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ngaji dadosaken tambahi manfaat dan barokah umur kita. Mugi-mugi ingkang hadir, keluarga yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat awak, sehat hati, sehat pikiran, sehat duite. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang minulya, salah satu wujud saking rahmati Gusti Allah kemarin, dan kita jangan sampai putus saking rahmati Gusti Allah. Salah satu contohnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan amal kebaikan kita. Nggih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang ketika orang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian seperti sebuah butir yang menumbuhkan 7 butir, dan dari 7 butir itu kemudian tumbuh lagi biji yang jumlahnya 100 bahkan berlipat ganda. Itulah salah satu contoh kebaikan kalau kita lakukan, Allah akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada diri kita. Oke, satu kebaikan dikalikan 10, dikalikan 7, dikalikan 100, bahkan tidak terhingga. Bahkan tidak terhingga. Tetapi ketika kita berbuat satu kesalahan, Allah tidak melipat gandakan dosa. Tapi cukup kalau melakukan satu kesalahan, maka Allah hanya cukup mencatat satu kejelekan saja, satu kesalahan saja. Ibaratnya kalau kita ini melakukan satu kebaikan dapat nilai 10, ya, dapat nilai 107, kita kalikan 100 sampai berlipat ganda, wis paribasane namun dapat ganjaran 10, satu kesalahan sik susuk 9. Nah, makanya tapi Allah memerintahkan wala ta'asu mir rauhillah. Maka jangan pernah kita ini berputus asa atau memutuskan Jangan sampai kita berputus asa untuk meraih rahmati Gusti
Gusti Allah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Oke, yaitu syukur bil arkan. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Bu Aisyah, kenapa engkau sholat seperti orang yang punya dosa? Kenapa engkau sholat sampai kaki panjenengan itu bengkak? Dirasa Kanjeng Nabi cukup satu, afala an akuna ahibbuna abdan afala an akuna min ibadiyas syakur. Apakah kau tidak suka kalau saya ini termasuk bagian dari orang yang pandai bersyukur? Jadi ibadahnya Kanjeng Nabi itu didasari atas apa? Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhirnya apa? Dengan syukur itu kita mudah untuk meraih rahmat Gusti Allah. Nah, maka eman sekali kalau sudah banyak sekali rahmat Allah yang diberikan kepada diri kita, kok kemudian kita ini melenceng, ya. Melencengnya sampai jauh, melencengnya sampai jauh, bahkan sampai kita nanti umpamanya naudzubillah min dalik, sampai menyembah kepada yang bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena sejarah mencatat ketika orang itu sudah ditinggalkan oleh nabinya, itu banyak sekali umatnya ini melewati batas sehingga mereka banyak sudah tidak nyembah Allah lagi. Nah, salah satunya adalah di sini kita pelajaran hari ini adalah qalallahu ta'ala, ya, dari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu sya'iratan. Ya, wa man lan utawi sapane wong, wa man azlamu lan ora ana utawi sapane wong iku aniaya berbuat dolim miman saking wong dahaba kang agawe kang cawis-cawis yakhluqu gawe khalqan makhluk ka khalqi kaya makhluke ingsun. Ya, tidaklah orang itu disebut sebagai orang yang zalim ketika orang itu sibuk membuat sebuah barang, benda atau makhluk yang mirip seperti makhluk Gusti Allah. Ya, maka contohnya sangat orang itu dikatakan orang yang dolim ketika orang ini membuat makhluk yang mirip karo makhluk Gusti Allah, seperti yang bisa hidup. Contohnya membuat patung. Ini larangan, sangat dolim sekali kalau ada orang itu bikin patung, baik patung manusia, patung hewan, napa mawon. Kalau memang fal yakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iran. Kalau memang kita harus membuat gambar, hendaklah mereka membuat gambar biji gandum, biji jagung atau biji yang lain-lainnya. Intinya hadis ini itu memberikan pelajaran bahwa jangan sampai kita ini bikin kalau mau bikin patung ataupun bikin karya itu jangan menyerupai seperti makhluk hidup. Makanya saya masih ingat dulu ngapunten ketika di halaman alun-alun di tengah-tengah dulu itu kan ada orang mau bikin patung, kemudian dilarang. Itu bukan tanpa alasan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bikin patung bolehlah, mau bikin monumen, tapi jangan bikin seperti makhluk hidup. Sebetulnya seperti itu. Jangan bikin makhluk hidup, bikin yang lain saja. Ya, bikin yang lain saja kalau memang gitu. Mau bikin patung atau gambar itu, bikin yang lain sajalah. Jangan seperti bikin makhluk hidup. Kenapa? Karena kalau sampai kita itu bikin makhluk hidup, bikin hewan, manusia, maka nanti di akhirat itu kita akan disuruh
disuruh untuk menghidupkan, disuruh kasihnya nyawa. Nah itu yang berbahaya kan di situ. Makanya sangat dolim sekali leonok tiang itu, dia dilarang. Dan kebanyakan, nah ini yang pertama kali bikin patung ya itu dimulai dari zamannya umatnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi menggambarkan Allah itu kepada sebuah apa? Patung. Berhala itu seperti makhluk hidup, seperti manusia. Makanya ketika umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam ini membuat narasikan Allah itu seperti patung, Allah ini memerintahkan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam mulailah ada ajaran untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini itu baru kemudian Nabiullah Nuh mulai ada syariat untuk apa? Mentauhidkan Allah. Nah, ada sebagian ulama umatnya yang mengikuti, tapi ada sebagian umatnya yang tidak mau ikut. Makanya kalimat la ilaha illallah ini merupakan salah satu kalimat zikir yang paling utama. Yeah. Kalau di dalam kitab, kalau kita bicara tentang kalimat la ilaha illallah, di dalam kitab Tambiul Wakil itu disebutkan ada satu kalimat, ada satu zikir ini yang afdhalul dzikri. Okay. Biasanya kalau kita afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ada lagi dalam ketika apa? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kalimat zikir ini merupakan satu kalimat yang utama. Karena apa? Ada beberapa kejadian yang mendasari kalimat ini. Yang pertama adalah kalimat subhanallah. Ketika kalimat subhanallah ini berasal dari mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala ini membikin arsy, menciptakan arsy. Kemudian arsy ini Allah menyuruh malaikat untuk nopo nyonggo mikul arsy. Itu malaikat itu tidak kuat. Jadi sambat. Gusti mboten kiat kula. Jadi para malaikat yang disuruh nopo mikul arsy itu sambat nang Gusti Allah, Gusti kula mboten kiat niki. Pripun carane kuat nopo nyonggo arsy. Akhirnya kemudian Allah mengajarkan malaikat lek awakmu kepin kuat nyonggo arsy maca kalimat subhanallah. Maca kalimat subhanallah. Akhirnya para malaikat sing dapat tugas nyonggo arsy itu membaca wirid subhanallah. Saat itu juga kemudian malaikat ini menjawab kuat dalam nopo memanggul arsy. Ini berarti jadi kalau kita ada beban hidup sudah loh, perbanyak baca subhanallah. Nah, setelah bangun arsy sudah terjadi, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Salah satu lagi kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, kemudian Allah juga menciptakan yang namanya bangkis. Napa niku? Wahing. Ya. Ketika mengucapkan wahing ini, Allah itu mengajari Nabiullah Adam alaihissalam untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika wahing, Allah mengajarkan Nabi Adam lek wahing muni alhamdulillah ya. Ketika wahing langsung alhamdulillah. Ketika Nabiullah Adam ini mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamuka rabbuk. Yarhamuka rabbuk. Muga-muga awakmu oleh rahmat saka pangerane sira. Loh, malaikat yang tahu kalimat ini kemudian menggabungkan wiritan ini. Jadi melihat kalimat yang indah itu, tibalik muni alhamdulillah ketika bangkis itu Allah itu melok ndongakno kesehatan. Nah, karena akhirnya malaikat kemudian menggabungkan kalimat ini kemudian subhanallah walhamdulillah. Nah, pun dari Nabi Adam turun sampai kemudian Allah menciptakan Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika menciptakan Nabi Nuh dan umatnya, ternyata Nabi Nuh punya misi. Apa saat itu umatnya, jadi orang yang di masanya Nabiullah ini mulai bikin patung.
menarasikan Allah dalam sebuah patung. Loh, ya apa ini? Kok dijadikan patung? Akhirnya mulailah dapat perintah, Nuh, mulai ini kamu tolong apa? Ajak umatmu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mulailah adanya nabi dan rasul, mulailah adanya rasul yang apa? Menyebarkan syariat bukan hanya untuk dirinya, tapi kepada umatnya. Itu dimulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi itu mulai ya, ada umatnya yang mulai menyembah, menarasikan Allah itu dalam bentuk sebuah patung. Akhirnya apa? Ngajarkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Nuh mengucapkan itu, ngajarkan itu semuanya, dan ternyata la ilaha illallah ini merupakan kunci dasar daripada tauhid. Nah, akhirnya dapat itu, malaikat semuanya yang dipimpin oleh malaikat Jibril menggabungkan kalimat tiga ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu. Jadi wiritan terus. Jadi wiritan mawon. Nah, setelah itu Allah masuk lagi menciptakan para nabi-nabi sampai muncullah sampai di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ketika muncul di Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim itu apa? Menyebarkan kalimat tauhid dengan apa? Boleh menyebarkan kalimat, enggak ada yang percaya, ngapain nyembah patung sampai apa? Kemudian menganalogikan sapa ya carane gitu ya. Kalau memang lapo sih kok nyembah patung itu, patung gesok apa-apa disembah. Akhirnya sampai napa? Nabiullah Ibrahim merusak patung. Kemudian patungnya ada apa? Kapaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Itu patungnya itu Raja Namrud. Nah, akhirnya ditanya, siapa yang merusak? Ibrahim. Loh, kok tanya saya? Ya tanya yang pegang kapak loh. Itu kan patung yang paling besar itu yang merusak yang kecil-kecil. Akhirnya umatnya bilang, loh, wong patung gesok oba kok apa iso ngerusak iki lho. Loh, jawabannya gitu akhirnya. Loh wis ngerti ta jawabannya? Wong patung ndak bisa apa-apa, kenapa harus disembah gitu loh. Wis patung gesok lapo-lapo kok disembah. Ya, seharusnya kalau Tuhan itu bisa melakukan apapun dong, yang Tuhan gesok lapo-lapo kok disembah. Tapi Raja Namrud sudah tergantung marah, apa? Langsung udah lemparkan Nabiullah Ibrahim kepada api. Ketika Nabi Ibrahim ini apa? Masuk ke dalam api, kemudian Allah menyuruh api itu menjadi dingin. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Lah, Nabi Ibrahim ini merasakan apa? Kekuasaannya Allah, maha besarnya Allah. Ketika masuk api tidak kepanasan tapi malah sejuk, dan Allah menyelamatkan. Kemudian memuji Allah Nabi Ibrahim, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tanya apa? Ini Allah maha besar. Kalau bukan Allah tidak bisa ini menyelamatkan saya dari api. Nah, kalimat ini juga kemudian direkam oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, oleh malaikat Jibril, kemudian dijadikan, tambahkan lagi jadi wiritan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai ini kalimat ini, ternyata kisah ini kemudian diceritakan oleh oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Kanjeng Nabi Muhammad itu takjub, ceritanya betapa hebatnya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabiullah Muhammad kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup dengan kalimat ini, tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan pada diri kita, entah itu keimanan kita kepada Allah, perbuatan apapun, tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Menjaga iman kita bisa sholat subuh, kita bisa ngaji, istiqomah ngeten. Ini kalau tidak ada yang gerakkan, terutama kekuatan Gusti Allah, tidak ada yang bisa. Makanya la haula wala quwata illa billahil azim. Langsung saat itu juga malaikat Jibril mengumumkan, malaikat tolong tambahkan ini, baca wiridnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini salah satu napa wiridan bagaimana kita ben napa iman kita selalu terjaga nggih, semangat kita napa ibadah. Ini kata apa? Jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah. Makanya perintahnya itu jangan sampai seperti itu. Ini kok. Dan kita harus ditekankan lagi bahwa kita minta nyembahnya hanya kepada Allah sesuai dengan apa? Ketika kita sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mintalah hanya kepada Allah. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Nggih. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai kawulaku inni satemene ingsun iku haramtu dzulma, ngaramake sapa ingsun adzulma ing nganiaya, ing lakoni zalim nganiaya, ala nafsi ing atase awak ingsun. Wa ja'altuhu lan dadekake sapa ingsun hu ing zalim iku muharraman den haramake bainakum antarane sira kabeh. Fala tadzlamuna mongko aja padha zalim sapa sira kabeh. Gusti Allah dawuh, wahai hambaku, saya ini sesungguhnya diriku itu apa? Telah mengharamkan untuk berbuat zalim terhadap diri kalian, terhadap makhlukku katanya Allah. Maka janganlah kalian itu berbuat zalim di antara kalian. Jadi napa? Nah, salah satunya napa? Salah satunya adalah Allah bertanggung jawab atas segala apa yang diciptakannya, terutama kelangsungan kehidupannya. Makanya Gusti Allah itu menciptakan manusia, maka Allah juga yang akan menjamin kehidupannya. Allah tidak akan menelantarkan manusia. Makanya lihat tiang niku urip kok kemudian meragukan kira-kira kurang benjing maem opo. Nah, kok meragukan itu berarti sama dengan kita curiga sama Allah, tidak percaya sama Allah, suudon kali Gusti Allah. Dan ketika suudon sama Allah, ini salah satu perbuatan dosa, tidak boleh. Makanya betul khawatir pun. Kenapa? Karena Allah setelah mengharamkan untuk berbuat dolim terhadap dirinya dan makhluknya, maka Allah tidak akan mendolimi kita. Ketika kita hidup, Allah punya tanggung jawab. Oh, aku ciptakno bahron, maka wis rezeki ini tak jamin, semuanya dijamin. Tinggal kita mau bergerak napa mboten. Selagi panjenengan bergerak, insya Allah jaminan Allah akan selalu kita raih. Ya ibadihi kawula ingsun, kullukum sak temene saben-saben sira kabeh iku dhallun wong kang sasar. Illa man hadaituhu kejaba wong kang aweh hidayah sapa ingsun hu ing man. Fastahduni mongko njaluka pituduh sapa ingsun sapa sira ni ing ingsun. Ahdikum bakal aweh hidayah sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ingat, kita semuanya itu adalah orang yang tersesat, orang yang tidak tahu jalan. Kita ini kan ibaratnya kan orang pengembaraan. Ya, dari mana kita datang, sekarang kita ada di mana, dan kita mau ke. Kalau dalam Qur'annya fawajadaka dhallan fahada. Itu. Maka kita mendapati seseorang itu akan apa? Dalam kesesatan. Kita ini adalah orang yang tersesat, maka Allah lah yang akan memberikan hidayah pada diri kita. Maka mintalah hidayah petunjuk hanya kepada Allah. Ini dengan cara apa? Nyedek teng Gusti Allah, dengan cara ngaji, dengan cara riyadhah, napa mawon itu. Asalkan itu ada yang membimbingnya. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Ini kok. Ya ibadihi kawula ingsun, ini diingatkan oleh Allah juga. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh ku jaiun wong kang luwe ila man at'amtuhu kejaba wong kang aweh
den maringi mangan sapa ingsun hu ing man. Fastut'imuni mongko padha njaluk mangan sapa sira kabeh ni ing ingsun, ut'imkum mongko bakal aweh mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ingat, kalian kita ini semuanya termasuk diciptakan oleh orang yang lapar, orang yang butuh makan, yang butuh rizki, maka mintalah rizki itu hanya kepada aku. Aku yang ngasih makan dari Gusti Allah. Aku yang ngasih makan kalian, maka mintalah semuanya kepada diriku. Kita harus tahu diri. Kalau sampai gitu, minta gitu. Kalau sampai kita tidak mau minta sama Allah, minta sama yang lainnya, ini bahaya ini. Minta sama yang lainnya. Itu termasuk salah satu perbuatan dosa ketika kita mengimani kita ini adalah hambanya Allah, tapi kita bukan menyembah Allah, bahkan kita meminta kepada selain Allah, itu yang bahaya. Ya ibadihi kawula ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku alin wong kang muda. Illa man kasautuhu kejaba wong kang aweh klambi, ngawah nguweni klambi sapa ingsun hu ing man. Fastaksuni mongko becik njaluk klambi sapa sira ni ingsun. Aksukum moko bakal ngelambeni sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ini kita semua adalah orang yang muda. Maka Allah yang memberi pakaian. Bisa dimaknani muda niku nggih seperti pakaian ini. Bayi lahir ndak bawa baju. Diingatkan oleh Allah, kita ini urip di dunia ku gak nggawa apa-apa. Jangankan mobil, jangankan rumah, pakaian pun kita ndak bawa. Maka nanti apa? Allah yang akan memberikan pakaian. Ada yang mengatakan ulama itu memaknai pakaian itu baju yang kita pakai. Tapi bisa jadi apa? Kita ini orang yang arin, orang yang muda itu adalah orang yang menanggung rasa malu, menanggung dosa, menanggung kejelekan. Maka Allah yang nutupi kejelekan itu semuanya. Maka mintalah supaya Allah nutupi aurat kita. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara jangan pernah buka aib orang lain. Man satarah musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kalau ada orang itu yang nutupi kejelekan orang lain, mana itu tidak menyebarkan kejelekan orang lain, menjaga kejelekan orang lain jangan sampai tersebar, maka kejelekannya akan ditutupi oleh Allah. Ini salah satu contohnya. Ya ibadi kawula ingsun innakum sak temeni sira kabeh iku tukhtiuna bil laili wan nahar. Iku wong kang agawe salah, iku tukhtiuna wong kang agawe salah sapa sira kabeh bil laili ing dalem waktu dalu wan nahar lan waktu rino. Wa ana lan utawi ingsun iku aghfirud dzunuba zat kang ngapura sapa ingsun ad-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an kelawan sekabehane. Fastaghfiru mongko padha njaluk ngapura sapa sira ni ing ingsun. Aghfir lakum mongko bakal ngapura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Loh. Ingat wahai hambaku, kalian semua itu adalah makhluk yang punya salah. Senengane salah di waktu malam dan siang hari. Loh niki lho, masyaallah. Niki dinas kali Gusti Allah. Ini salah satu sayangi Gusti Allah dalam diri kita adalah Allah sudah mengetahui diri kita adalah makhluk yang berdosa. Makhluk yang berdosa. Sudah mengingatkan Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung, sampai niki panggonane salah, senengane garis nyalah. Yo gak bengi, gak awan, senengane gawe dosa. Tapi apa? Gusti Allah enggak murang-muring. Akhirnya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Tapi aku iki Tuhanmu sing maha pengampun, yang punya sifat Ghafur, yang akan mengampuni seluruh dosa kalian. Maka apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepada diriku. Intinya berarti ini juga menjadikan pelajaran kita ini makhluk berdosa. Nih,
Nas itu sudah mengklaim bahwa kita ini adalah makhluk berdosa. Dan Allah sudah mengetahui itu semuanya, tetapi yang diharapkan oleh Allah, ingat walaupun kita punya dosa, ingat Allah itu juga Maha Pengampun. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mau minta maaf, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Salah satu caranya apa? Yaitu dengan bertobat. Tobat, nyesel, berjanji tidak mengulangi lagi. Niku. Jangan bangga dengan dosa. Ya ibadihi kawula ingsun, innakum satemene sira kabeh kulan tablughu, ora bakal nekani sapa sira kabeh duri ing larani ing ingsun, madharati ing ingsun. Ora bakal tumeka sapa sira duri maring apa melarati ing ingsun. Fatadurruni mongko padha nglarani sapa sira ni ing ingsun. Nggih. Walan tablughu lan ora tumeka sapa sira naf'i ing paring manfaat. Fatangfauni mongko apa? Aweh manfaat sapa sira ni ingsun. Wahai manusia, kali ini menunjukkan apapun yang kalian lakukan, kalau kalian itu mau menyakiti diriku, mau mendolimi diriku, gawe mandor terhadap diriku, Allah menunjukkan sampean tidak akan bakal saged mandoroti teng Gusti Allah. Bahkan kalau kita mau berbuat kemanfaatan kepada Allah pun kita tidak akan mampu bisa memberi manfaat. Intinya apa yang kita lakukan semuanya itu tidak ada punya efek datang Gusti Allah. Ya. Dilanjutkan ayat ini hadis ini, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Lau anna awwalakum lamun sak temene kawitane sira kabeh, wa akhirakum lan akhiri sira kabeh, wa insakum lan saking menungso sira kabeh, wa jinnakum lan warajin kanu iku ana sapa sira kabeh ala atqa qalbin rajulin wahid, tetep ing atase takwane ati wong siji. Maknane itu takwa nang ngene Gusti Allah, nggih. Kalau ada manusia makhluk awal sekali mulai Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman, dari golongan manusia dan jin, andai kata mereka semua itu berbuat satu kebaikan, jadi wong api kabeh, maka jare Gusti Allah mazada dzalika fi mulki syai'ah, ora bakal nambahi apa takwa iku ing dalam keratonku. Nah, ini hadis ini itu bermula ketika ada seorang malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, lan napa sih jenengan niki nyiptakno swarga, lan napa nyiptakno neraka? Swarga gawe wong sing lakoni apik, neraka gawe wong sing lakoni elek. Lan napa sih kok gak nyiptakno dadi wong apik kabeh utawa elek kabeh ngono lho. Wis utawa apik kabeh ngono wis kadang-kadang elek ngono. Akhirnya Gusti Allah kan namung jawab lha apa? Lah napa sih? Aku pengen ngerti ketika saya menciptakan surga dan neraka itu tetap aku pengen ngerti sapa wong sing sungguh-sungguh iman nang aku. Jadi apa? Saya tidak akan mendolimi ketika mereka itu menyembahku, ya wis mlabune nang ngene swarga, tapi lek ndak nurut karo aku, ya wis kok mlabune nang ngene neraka. Nah, lek ngono kan enak kan Gusti, jenengan kanton nyiptakno dadi wong siji lho. Lho, emangnya disembah manungsa iku ndadekno enak ngono ta? Biasa ae, ndak ngefek. Nggih, terus Gusti Allah ngoten. Walaupun kita semua makhluk itu mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, teko jin menungso semuanya tuh dadi wong takwa kepada Allah, dirasi Gusti Allah mazada dzalika fil mulki syai'ah,
ibadahe menungso kabeh, ibadahe jin iku napa? Tidak menambahi kemuliaan dalam kerajaanku. Karena apa? Karena sebelum mereka aku ciptakan aku sudah mulia. Loh, ini nih temanku. Jadi ketika kita ini ibadah kepada Allah, nurut kepada Allah, itu ndak jadikan kemudian Allah tambah hebat, ndak. Nggih. Allah tambah hebat atau mboten, tetep Allah ya wis hebat saderenge kita sembah. Itu. Allah Maha Keratonnya luwes mulia. Maka ataupun sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika fi min kulli min mulki syai'a. Ataupun sebaliknya, kalau ada orang itu dari awal dari Nabi Adam penciptaan makhluk itu, makhluk yang paling awal pokoknya, toko jin manusia sampai makhluk jin manusia paling akhir, semuanya orang yang durhaka kepada Allah, maka kedurhakaan mereka dan sing nyembah teng Gusti Allah manakaso, ya manakaso dzalika min kulli min mulki syai'an, tidak akan mengurangi dari kemuliaan kerajaan Gusti Allah. Jadi ini juga menjadikan pelajaran, okay? Kalaupun kita ini menjadi orang sing napa mau orang ibadah, itu tidak akan menambahkan kerajaan Gusti Allah. Kalau kita tidak nyembah Allah pun Allah juga tidak rugi karena Allah sudah maha mulia. Intine kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan itu tidak akan napa niku mempengaruhi kerajaan Gusti Allah, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Gusti Allah. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Gusti Allah sampun dawuh, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nggih. Kalau kita ini berbuat kebaikan, ingat kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat kesalahan, maka kesalahan pun akan kita yang nanggung akibatnya sendiri. Nah itu tidak akan berpengaruh. Mau kita sembah Allah ya tetap Tuhan kita, mau kita tidak sembah Allah ya tetap Tuhan. Tidak mungkin kemudian ketika kita tidak sholat kemudian Allah purik gitu. Wis gak tadi Tuhan-Tuhanan. Ya enggak, tetap Gusti Allah Tuhan kita. Nah, ini pelajaran bagi diri kita. Ya ibadihi kawula ingsun, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Itu kalau ada semua makhluknya Allah, mulai dari jin dan manusia, mulai orang pertama sampai terakhir duduk di satu tempat, duduk di satu tempat bareng, semuanya minta ndonga nanggone Gusti Allah, ya maka apa? Minta dengan posisi bareng pun, mulai teko makhluk sing pertama kali sampai akhir lungguh bareng, guys. Cara kasare ngeten, cara gambarane wis sedanten jenengan pun lenggah ngeten niki pun. Jadi satu kan, jenengan ndonga macam-macam teng Gusti Allah, nggih. Ndonga fas'aluni fa'ataitu kulla insan mas'alatahu. Ketika jenengan ndonga niku macam-macam, maka apa? Allah akan memberikan apa yang panjenengan minta. Dan pendungane panjenengan, penjaluke panjenengan semuanya, apa yang panjenengan minta itu tidak tidak akan mengurangi mana kasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi dari kekuasaan Gusti Allah. Illa kama yang kusul mihyatu illa udkhilal bahar, kecuali seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wong sakmono kata ini loh. Berarti berarti kan hebat.
Wong mulai awal sampai akhir njaluk bareng niku ibaratnya niku kekuasaane Gusti Allah niku tidak akan kurang. Padha karo napa? Ngekai jarum sing dicemplungno nang gone laut. Kita kan sing katut ndek nggone toya sing nemplek ndek nggone jarum niku apakah mengurangi laut itu? Mboten belas, mboten ngefek belas. Niku padahal sing njaluk mulai dugi makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Semuanya yang kita minta tidak akan mengurangi di napa kerajaane Gusti Allah. Karena itu. Nah, ya itu. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, nggih, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, nggih, semua yang kalian lakukan nggih, a'malukum uhsiha, bakal nyatet sapa ingsun, bakal membalas sapa ingsun terperinci, ya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian apa? Akan membalas semua itu yang kalian lakukan. Nggih, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nggih. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Ya, maka apa? Faman wajada khairan falyahmadillah. Ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik, nggih, faman mongko utawi sapane wong wajada kang nemu khairan ing kebagusan falyahmadillah, maka ucapkan alhamdulillah. Tapi makanya Pak, ketika kita mampu untuk berbuat kebaikan, berbuat amal kebaikan, jangan pernah lupa untuk membaca apa? Alhamdulillah. Nggih, wujud syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah isok jamaah subuh. Alhamdulillah isok ngaji. Tetap eling teng Gusti Allah. Tetapi waman wajada ghaira dzalik. Nah, lek kita nih kok tidak mampu, tidak menemukan kebaikan pada diri kita, sebaliknya dikon jamaah wegah, dikon sedekah mo, nggih, dikon sedekah mo, maka apa? Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah mengambing hitamkan, tetapi apa? Cukup diri kita yang kita salah. Loh. Jadi kalau ada kebaikan, semuanya itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, maka jangan nyandarkan kepada Allah. Ya. Walaupun memang ada satu pelajaran apa? Dirasa takdiri Gusti Allah itu baik, yang baik-baik ataupun yang buruk juga atas izinnya Gusti Allah. Enggak memang. Tapi kan juga Allah menciptakan yang namanya akal untuk berpikir, untuk memilih. Maka jangan sampai kita salah pilih. Wis dudu-duduno, oh iki apik, iki jelek, ini manfaat, ini tidak ada manfaat. Semuanya sudah ditunjukkan oleh Allah, tergantung napa diri kita. Maka ada sebuah ungkapan, hidup adalah pilihan. Maka monggo silakan jangan sampai kita salah pilih. Gitu. Makanya Kanjeng Nabi dulu pertama kali ketika napa? Isra Mi'raj, ketika mau Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi disuruh apa? Milih oleh malaikat Jibril. Napa? Satu minuman susu, satu minuman khamr. Gitu. Disuruh minum kan? Dan itu tidak diketahui, ini susu, ini khamr. Nah, pokoknya itu. Akhirnya Kanjeng Nabi milih napa? Milih susu. Nah, intinya apa? Kemanfaatan. Maka itu, lek khamr, wah, mabuk kabeh umat nanti. Jadi Jibril, untung Muhammad awakmu milih susu. Coba milih khamr, wah, umatmu mabuk kabeh. Lah, itu sebuah pilihan. Berarti sama. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ini juga pilihan.
Kalau mau masuk surga ini jalurnya, kalau mau masuk neraka ini jalurnya. Monggo silakan pilih. Nah, Allah tidak akan mendolimi diri kita. Orang yang baik maka akan diarahkan kepada yang baik. Orang yang buruk ya wis dalane temriku. Makanya Gusti Allah napa mengharamkan untuk berbuat dolim kepada manusia, kepada makhluknya Gusti Allah, mengharamkan dirinya. Ini itulah. Nah, inilah para hadirin salah satu bagaimana kita ini dituntut kalau bisa tuh mintalah kita hanya kepada Allah. Gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayo dengan hadis ini ayo kita ini semangat napa? Semangat ibadahnya dikencengi malih. Nggih. Lek wonten tiyang niku napa? Kok ibadahnya ndak semangat. Iya. Kalau ibadahnya ndak semangat. Padahal kita tahu kita hidup, yang ngasih hidup juga Allah. Yang ngasih sehat ya Gusti Allah. Yang ngasih rizki pun Gusti Allah. Kok kita ndak mau nyembah Allah? Berarti kan kebangetan. Iya. Kalau sampai kita ndak nyembah kepada Allah, ada ancamannya. Bahkan masih perlukah kita dibuktikan bahwasanya semua itu adalah Allah yang menciptakan. Kalau dalam surat Yunus, di dalam surat Yunus itu ketika ada orang itu tidak mau nyembah kepada Allah, iya, sampai Allah itu nuduno, iya, sampai Gusti Allah itu nuduno itu kan ngajari oleh Nabi Muhammad, kul mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Lah ana wong kok nyembah kepada selain Allah. Takon ana Muhammad, sapa sing ngekeki rezeki teko langit lan bumi. Kemudian apa? Ammayyam liku sam'a wal basara. Sapa sing ndadekno kuping sok krungu, mripat iso ndelok kesehatan. Takon sapa sing sok nyiptakno. Wa may yakhrujul hayya minal mayyit. Ayo, di ana wong utawa makhluk utawa zat sing sok ngetokno barang urip teko barang mati. Jinten adakah? Napa yo? Mengeluarkan barang hidup dari barang mati. Mengeluarkan apa? Ontanya Nabi Soleh. Gitu? Keluar dari mana? Dari batu. Gitu? Ontanya Nabi Soleh itu kan keluar dari batu. Berarti apa? Allah mengeluarkan yang hidup dari barang mati. Niku. Nabi Soleh. Kemudian kan pelajarannya apa? Itu menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah. Maka kalau Allah itu mau berkehendak apapun, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin Gusti Allah. Nggih, kalau sampai kita ini masih menyembah kepada selain Allah, dituduhna niku lho, ayo sapa sing sok ngurip wong ngetokno barang urip teko barang mati. Kemudian apa lagi? Menghidupkan, mengeluarkan barang yang mati dari yang hidup. Ya, barang mati dari makhluk hidup. Ya udah, yang kita keluarkan itu barang mati. Gusti Allah semuanya itu. Kemudian para wa may yudabbirul amr. Ayo, sapa sing ngatur urusan semuanya ini. Mereka mengucapkan fayaqulunallah, ya, Gusti Allah. Maka fakul afala tattaqun. Nek dari Gusti Allah nih. Lek wis ngerti ngono, sing ngekei urip Gusti Allah, sing ngekei rezeki Gusti Allah, yang ngasih sehat Allah, semuanya kekuasaan adalah miliknya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kita ndak takwa kepada Allah? Pertanyaan kan di situ. Kenapa kita ndak takwa kepada Allah? Sudah sadar. Makanya Gusti Allah, kita akan berada dalam posisi punya berdosa besar ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluknya Allah, kita adalah hambanya Allah, tapi kita tidak mau nyembah Allah. Maka kita berada dalam posisi berdosa besar. Nah, di sisi yang lain, kita juga orang yang berdosa besar ketika kita tahu bahwa Allah yang memberikan kita segala hal, tetapi kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, dan syukur bil arkan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, ya kita termasuk wong sing napa berdosa besar.
pada hal itu. Makanya ayo, Allah sudah mengingatkan bagi diri kita, tolong mintalah hanya kepada Allah, sembahlah hanya kepada Allah, dan tolong jaga iman dan keislaman ini sampai kita nanti betul-betul kembali kepada Allah dengan membawa keyakinan yang hakiki. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai betul-betul hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia, sampai ketemu dengan Allah membawa iman dan Islam. Mugi-mugi mawon Allah selalu menjaga keimanan dan keislaman kita sampai nanti kita pulang ke rahmatullah membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna. Mugi-mugi selamat dunia akhirat ya. Kalau Allah Ta'ala azza wa jalla anfik ya bana Adam unfik alaik wallahu alam bisawab. Jadi pelajarannya hari ini kita sadar diri, sadar toh kita ini adalah hambanya Allah, kita hambanya Allah kan, maka tugas kita adalah nyembah Allah. Tugas kita adalah nyembah Allah. Jangan sampai kita eling butuhe urip tapi eling tugase urip. Aja sampai ngilingi butuhe urip tapi lali ambek tujuane urip. Napa tujuane? Ngene ku nyembah Gusti Allah. Lek butuhe tok butuh mesti eling. Aku butuh mangan, butuh ngene lho, eling tapi lali karo sing gawe urip, karo sing maringi rezeki. Jangan sampai kita seperti itu. Mugi-mugi Allah selalu menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita betul-betul tetap pada jalur yang diridhai oleh Allah, yaitu shiratal mustaqim, yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu mengikuti jalannya Kanjeng Nabi, jalannya para rasul, para nabi, jalannya para sahabat, para ulama dan orang-orang yang soleh. Mugi-mugi Allah senantiasa membimbing jalan kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah.